Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan, yaitu tentang rendah hati. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahasnya, teman-teman. Nah, rendah hati yang secara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh atau tidak pula menyomong. Artinya orang yang rendah hati atau sikap rendah hati di mana kita tidak sombong terhadap orang lain, kita tidak angkuh terhadap orang lain, kita selalu memerlukan bantuan orang lain, dan kita tidak merasa kita paling hebat dan kita paling tahu dan paling mengerti. Contohnya saya dalam membawa renungan ini, dalam membahas renungan ini, saya tidak merasa saya paling pintar dan paling tahu. Tapi saya mau belajar dari semua orang yang mengajar firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, dan siap juga dikoreksi, siap juga dinasihati supaya kita sama-sama saling melengkapi dan saling menegur supaya kita semakin hari semakin lebih baik dan kita menjadi orang yang rendah hati, yang mau belajar dan mau dididik, mau dibentuk seperti itu. Itu namanya rendah hati. Nah, berasal dari dua kata rendah dan hati, artinya hati yang merendah, hati yang teduh, hati yang sejuk, hati yang tenang, teduh. Itulah rendah hati, hati yang selalu meninggikan Tuhan, hati yang selalu menghormati orang lain, hati yang selalu menghargai orang lain, hati yang selalu mengasihi orang lain, hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Itulah rendah hati. Kita tidak merasa paling mengerti, baik kita terhadap anak yang lebih kecil atau kita terhadap orang lebih tua atau sesama seusia. Kita sama-sama saling menghargai, menghormati. Kita bisa belajar dari anak kecil, kita bisa belajar dari orang yang kita anggap paling bodoh, kita bisa belajar dari dia. Artinya rendah hati itu kita selalu menempatkan diri kita bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan Yesus, tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Artinya juga situasinya tidak munafik, tidak mencari muka, tidak mencari pujian manusia, kita mencari perkenanan Tuhan. Kita benar-benar tulus apa adanya, terbuka. Kalau salah siap ditegur, siap dikoreksi, begitu. Mengapa kita harus rendah hati? Ini sudah hukum Tuhan. Artinya kalau kita lakukan yang baik, pasti yang baik pula yang kita peroleh. Artinya kita memperoleh sukacita, walaupun ya terkadang kita melakukan yang baik, terkadang dibalas dengan yang tidak baik. Tapi kita mengucap syukur dan kita bersukacita, kita tidak membalas dengan kejahatan. Artinya kita sabar menghadapi tantangan, tapi kita juga harus tegas juga terhadap kesalahan, supaya kita jangan lakukan kesalahan. Tapi juga kita jangan menghakimi orang lain kalau kita juga masih lakukan kesalahan yang sama. Artinya kita harus belajar untuk menahan diri, jangan kita cepat-cepat menghakimi orang lain. Kita benar-benar harus melihat diri kita sendiri kalau kita juga masih punya kekurangan. Artinya kita harus melihat diri kita sebelum kita menegur orang lain. Kalau anak kecil ya, kalau kita tegur, tapi kalau dia tidak salah baru kita lampiaskan emosi kepada dia, artinya kita salah. Seperti itu. Atau juga kita takut ditinggalkan teman kita karena kita berbeda agama. Jangan takut, artinya kita harus menghargai yang perbedaan agama juga. Kita jangan menghina orang yang punya kepercayaan berbeda atau punya iman yang berbeda. Kita harus saling menghargai, menghormati tanpa harus kita menghakimi dia, tapi tegur dia atau dengan kasih, dengan cara-cara yang unik supaya kita jangan menyakiti hatinya, seperti itu. Nah, di sini tulis Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memerintahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, untuk kita jaga hati kita. Karena di hati kita itu terpancar kehidupan. Nah, dari hati itulah
timbul semua, baik itu yang buruk, baik itu yang jahat. Nah, itu bisa timbul karena apa yang kita terima dari luar. Misalnya kita dengar orang tua suka maki di rumah, atau orang tua suka gosip, atau orang tua suka marah-marah, rumah kita terima, tapi orang tua lupa untuk merangkul anak-anak, sehingga anak-anak selalu menilai orang tua itu kejam. Dan itulah yang timbullah hal-hal yang jahat dari anak, karena dia melihat orang tuanya seperti itu kebal, nanti dia juga melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Nah, juga tontonan-tontonan yang kita nonton di TV yang tidak baik kita ikuti, nah itulah yang merusak hati kita. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Artinya kita selalu membaca firman Tuhan, merenungi firman Tuhan siang dan malam. Isi terus. Jika kita masih kurang, kita merasa kurang baca firman, kita baca. Kalau kita merasa roh kita atau jiwa kita haus akan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan isi hati kita dengan firman-Nya, dengan urapannya, dengan hadirat, supaya kita penuh dengan kasih Tuhan. Seperti itu. Contohnya Yesus pernah mengajar tentang benih yang ditabur di tempat-tempat yang berbatu, berduri, atau semak belukar, semak duri, berbatu-batu. Tapi benih yang tanam di tanah yang subur menghasilkan buah yang baik pada musimnya, bahkan 10, 30, bahkan 100 kali lipat. Artinya hati yang baik adalah tempat benih yang baik. Kalau hati kita jahat, penuh dengan amarah, dendam, maka benih apapun yang baik yang datang tanam di hati kita yang buruk ini, maka akan rusak karena tanahnya atau hati kita kurang bagus. Sehingga percuma kita dengar nasihat, tapi kalau memang kita tidak mau buka hati untuk Tuhan isi, atau kita tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang jahat. Misalnya kita berkata-kata yang kotor, kasar, bahkan kita sampai membunuh orang, atau kita mencuri, atau kita melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itulah hati. Makanya hati perlu kita jaga dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan ketekunan kita akan Tuhan, dengan pergaulan kita dengan orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, sehingga kita boleh menjaga hati kita, boleh menjadi orang yang lebih baik karena hati kita. Karena dari hatilah kita dapat melakukan kebaikan. Kita tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa didasar dengan hati yang penuh kasih. Seperti itu. Makanya kita perlu jaga hati kita, terus isi dengan kebenaran firman Tuhan supaya hati kita baik. Gitu. Karena hati kita yang Tuhan inginkan hari-hari seperti hati yang seperti apa, yang selalu taat dan selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Jadi kita mempunyai hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, hati yang selalu taat dengan Tuhan, hati yang selalu tunduk akan perintah Tuhan. Seperti itu. Kita jangan ikuti keinginan daging kita atau hawa nafsu kita, tapi kita ikut keinginan Tuhan. Artinya kita belajar untuk hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan dilihat manusia, tetapi dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Artinya ketika Samuel memilih raja di sini, ini Raja Daud kalau nggak salah. Jadi bukan apa yang dilihat manusia itu fisiknya, tapi apa yang dilihat Tuhan, yaitu hatinya. Artinya Tuhan melihat hati seseorang. Ketika Tuhan mau memilih seseorang menjadi raja seperti Daud, dia melihat hatinya. Daud sangat giat sama Tuhan. Begitu juga dia memilih hamba-hamba Tuhan lain, atau Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya, dia tahu hati mereka. Begitu juga ketika soalnya memilih Judas, teman-teman sudah pernah dengar renungannya. Memang itu ditentukan Judas untuk binasa atau menjadi pengkhianat, atau dia memilih untuk jadi pengkhianat. Teman-teman dengar aja di renungan saya tentang Judas Iskariot, atau mungkin kurang mengerti, atau saya salah menerangkan, teman-teman komen saja di situ, dengarkan dulu supaya kalau memang saya salah silakan dikoreksi tentang Judas Iskariot, supaya kita sama-sama belajar, teman-teman.
Nah ini yang tadi di 1 Samuel 16 itu artinya kita harus memiliki hati yang baik sehingga Tuhan memilih kita. Seperti renungan saya tentang apakah kita dipilih Tuhan untuk selamat, artinya Tuhan juga memilih seseorang begitu. Mungkin dia orangnya kacau, tapi kalau Tuhan memilih dia, Tuhan sanggup untuk merubah hatinya begitu juga. Tapi ketika Tuhan sudah merubah hati kita, kita jangan lagi kembali kepada hidup yang lama. Seperti itu. Jadi juga Tuhan juga memilih orang yang memang hatinya tulus begitu untuk mengasihi orang lain. Sehingga dia memilih orang-orang lain. Artinya ketika Tuhan memilih kita menjadi orang yang menjadi pribadi yang lebih baik, artinya kita jangan lupa bahwa kalau kita Tuhan sudah berkati kita berlimpah, jangan sampai kita lupa. Nah, banyak hamba-hamba Tuhan dulunya dia melayani Tuhan dalam keadaan susah, menderita, menginjil di desa-desa. Tapi sekarang dia sudah di kota, sudah kaya, punya mobil ini. Dia mulai sombong, angkuh. Dia lupa bahwa dulu dia ya melarat begitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Nah, kasih mula-mula ini nanti saya akan bahas di renungan saya nanti berikutnya, yaitu tentang jemaat-jemaat yang ada di Wahyu itu. Nanti ada tentang kasih mula-mula, nanti saya akan bahas itu. Tapi sekarang ini tentang rendah hati. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita, jangan sampai kita berubah. Artinya bukan berubah, tidak berubah jadi lebih baik, artinya jangan sampai hati kita ini kembali busuk, artinya kembali jahat, teman-teman. Dulunya kita berapi-api, sungguh-sungguh melayani Tuhan, artinya kita rela kehilangan apapun, kita rela habis uang. Waktu saya kuliah, saya melayani Tuhan, saya melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya tidak lupa yang saya lakukan itu dan saya selalu ingat. Itulah yang membuat saya motivasi saya untuk tetap terus melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan waktu saya kuliah ini, saya sering sedikit bahwa saya melayani Tuhan. Saya kuliah itu memang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Bukan berarti saya hebat karena Tuhan, tapi saya benar-benar berkorban banyak untuk kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali yang baikkan uang, tenaga, waktu, semua saya berikan untuk melayani Tuhan, banyak sekali. Tapi itu semua saya lakukan Tuhan karena saya belajar untuk berkorban. Dan itu saya tidak akan perlu, itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap setia dengan Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Begitu sampai saat ini saya tetap melayani Tuhan, walaupun lewat renungan ini atau lewat lagu atau lewat pelayanan apapun. Yang saya lakukan harus dengan hati yang benar-benar tulus begitu. Jadi jangan kita mengharapkan balasan. Kadang kita juga berpikir sebagai kita yang melayani Tuhan, berpikir kok kita melayani Tuhan kok kita seperti orang yang kurang diberkati, atau tidak seperti orang-orang dunia yang punya ini, punya itu, punya segala macam apa yang dia mau. Tapi kita yang melayani Tuhan ini terkadang kita hidupnya biasa-biasa saja gitu. Artinya kita tidak menjadi orang yang kaya raya atau biasa-biasa saja. Bahkan kita nggak punya uang, nggak punya ini. Nah itulah melayani Tuhan. Kadang kita harus melepaskan semua dunia ini. Artinya kita belajar untuk mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Dia mengosongkan diri menjadi hamba. Dia tidak datang sebagai raja yang membawa kerajaannya yang gilang-gemilang dari surga, tapi dia datang sebagai hamba. Dia melayani orang dalam kekurangan, seperti di Alkitab berkata dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya dalam kemurahan. Artinya Yesus juga melayani dalam kemiskinan. Dia belajar menjadi miskin, artinya dia rela untuk tidak memiliki semua yang dunia. Ketika iblis menawarkan dia kekayaan dunia, pemerintahan dunia, dia menolak semua. Dia lebih taat mati di kayu salib daripada dia harus menerima semua yang iblis tawarkan. Artinya kita harus menolak semua yang iblis tawarkan. Ketika kita mau melakukan pekerjaan di dunia ini, kita harus melihat apakah pekerjaan ini membawa kita mengasihi Tuhan atau kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Artinya jangan lihat gajinya besar, tapi kita lihat apakah orangnya yang memberikan kita pekerjaan itu orang yang takut akan Tuhan, tidak. Artinya orang yang jujur, tidak. Jangan-jangan kita kerja dengan dia, lama-lama kita diatur dan kita tidak diatur sesuai dengan kehendak dia yang mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang membuat kita tidak jujur, membuat kita melakukan manipulasi, atau kita membuat anggaran yang menipu, atau kita membuat catatan yang menipu, atau kita muterbalikan data dan segala macam lah.
Itu hati-hati. Jadi kita harus belajar untuk seperti firman Tuhan. Kalau memang tempat di situ memang buat kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita miskin daripada kita hidup dalam ketidakbenaran. Masih banyak cara yang bisa Tuhan tolong, mungkin dengan kita bisa berusaha, punya usaha, atau kita punya apa sih hidup ini cuma makan, minum, dan tidur aja. Paling tidur aja tuh, cuma itu pola hidup aja. Makan, minum, tidur, kerja, itu aja biasa pola hidup itu, memutar-putar begitu aja. Tapi apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, yaitu melayani Tuhan dalam kebenaran. Artinya kita di dunia ini, teman-teman, kita sedang berjuang, adalah pengembara. Kita di dunia pengembara. Bagi anak-anak Tuhan, kita adalah pengembara di dunia ini untuk menyelamatkan banyak jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena peperangan kita ini melawan iblis, teman-teman. Setan, udah roh-roh jahat yang merusak dunia ini dengan berbagai macam dosa, yaitu dosa kemewahan yang membuat dunia ini lupa sama Tuhan, sehingga ada pembunuhan, ada premanisme, terorisme, ada perdagangan manusia, ada apa lagi pekerjaan yang malam, apapun, narkoba, itu kan pekerjaan setan semua. Itulah yang kita perang. Kita anak Tuhan harus berdiri dalam kebenaran supaya kita bisa melawan orang-orang seperti itu. Kita juga mungkin dipanggil untuk masuk dalam pemerintahan. Kita berdiri di sana untuk menegakkan kebenaran supaya kita bisa merubah bangsa ini menjadi bangsa yang benar, takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh didikte oleh negara-negara lain yang merubah budaya bangsa Indonesia, itu budaya yang sangat cinta luhur akan nenek moyang kita, yang tidak merusak tradisi-tradisi yang bagus, yang positif, yang sopan. Tapi karena budaya luar yang merusak generasi kita yang sekarang ini, jadi kita rusak dengan tayangan-tayangan di dunia, sehingga kita ikut-ikutan gaya-gaya dunia, sehingga itu merusak moral anak muda sekarang. Sehingga kita lihat saja keadaan sekarang, anak-anak muda sudah seperti masih kecil tapi sudah kayak orang besar. Artinya itulah udah rusak generasi kan, artinya karena teknologi yang terlalu bebas, sehingga anak kecil bisa mengakses semua. Artinya itulah yang kita perangi. Kita yang mengerti firman Tuhan, kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Begitu. Hidup ini cuma sebentar, tapi apa yang kita lakukan, artinya kita pertanggungjawabkan nanti pada akhirnya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti memperoleh hidup yang kekal dan kita bisa menikmati hidup yang abadi bersama Tuhan Yesus. Artinya sebentar saja, teman-teman. Tidak lama lagi kedatangan Yesus makin dekat. Artinya kita harus mempersiapkan diri. Mungkin ya teman-teman yang merasa masih muda dan masih ingin melakukan banyak hal, tetap gak masalah, tetap punya mimpi. Boleh punya mimpi. Yang penting satu, teman-teman, jangan lupa tujuan akhir, teman-teman. Artinya kekekalan adalah kerajaan surga. Itu harus menjadi poin penting dalam kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan. Kita jangan sampai hanya karena popularitas atau cari karena kita mencari pujian manusia, kita menjual firman Tuhan atau menjual kebenaran. Atau artinya seperti Tuhan Yesus berkata, jangan membuang mutiara ke dalam mulut babi. Apa yang kita sudah terima dari firman Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan, kita kembali kepada kubangan lagi. Karena kita sudah keluar dari lumpur dosa yang begitu menyiksa kita kembali lagi. Artinya coba bayangkan teman-teman hidup dalam dosa, dosa apalah, anak muda mabuk. Apa yang teman-teman dapatkan? Apa yang teman dapat? Pasti kacau, rumah tangga kacau, mabuk-mabukan, pokoknya merusaklah. Narkoba paling merusak masa depan, apalagi free sex paling merusak diri. Artinya apa yang manfaat dari dosa? Itulah pekerjaan iblis yang menggunakan manusia untuk menyimpang dari kebenaran, sehingga kita binasa nanti di neraka. Itulah peperangan kita selama hidup seperti itu. Marilah kita lanjut lagi ya teman-teman. Terlalu banyak berkhotbah, mari kita bahas lagi. Nah, kodrat kita sebagai manusia tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, misalnya minta maaf kalau saya pernah merendahkan teman-teman, minta maaf. Jadi teman-teman jangan dendam ya. Kalau memang mungkin pernah saya merendahkan teman-teman, jadi teman-teman juga
juga harus mengampuni saya dan juga kita saling mengampuni supaya kita jangan simpan dendam, karena dendam itu dosa teman-teman. Kepahitan itu dosa, itu yang membuat kita tidak bebas gitu. Makanya kita harus lepaskan dosa ini seperti saya bilang dalam renungan saya sebelumnya, harus matikan semua yang duniawi. Kita harus matikan supaya kita benar-benar merdeka gitu. Kalau kita bebas dosa tuh, kalau kita lepas dari dosa itu lega teman-teman, jiwa kita dahaga. Walaupun kita fisiknya kita sakit atau apalah, tapi roh kita sukacita teman-teman, damai sejahtera walaupun dalam ujian Tuhan, tetap sukacita, ada damai. Sorry teman-teman, ada iklan. Jadi kita tidak boleh menenangkan aja deh kalau ada yang saling ayo kita saling mengampuni. Mungkin saya salah mengerti, atau mungkin teman-teman salah memahami, atau mungkin kadang orang salah chat. Terkadang kita chat biasa tapi ditanggapi serius, atau mungkin kita kurang memahami karakter orang lain sehingga kita mudah emosi. Intinya kita harus jangan sampai kita simpan dendam atau marah, karena itulah yang merusak jiwa kita. Kalau kita simpan hal-hal yang pahit di hati kita, itu akan merusak, menghilangkan damai sejahtera di hati kita. Artinya kita harus melepaskan pengampunan, kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Gitu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengampuni, bahkan Bapa di surga akan mengampuni. Artinya kita harus lepaskan walaupun sakit sekalipun, ya minimal sampai matahari terbenam lah sudah. Kita lepaskan pengampunan. Apa yang kita dapat, walaupun mungkin saya tahu mungkin banyak orang yang punya masalah yang berat, yang sangat sulit maafkan, apalagi banyak hal lah yang mungkin sulit, tapi kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah hati kita, maka Roh Kudus akan memenuhi hati kita, sehingga itulah yang membuat kita damai. Artinya kita harus kembali kepada Tuhan, serahkan semua masalah kita dalam Tuhan. Jangan lagi kita melihat diri kita masa lalu, kita harus lihat masa depan, bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Artinya ada kehidupan, artinya ada damai sejahtera sampai kepada hidup yang kekal, seperti itu. Tidak memandang rendah orang lain dari kulit, ras, agama, fisik yang kurang sempurna. Artinya kita jangan melihat orang dari fisik, mungkin dia punya kulit hitam atau rambut keriting atau hidung pesek atau gimana lah, kurang cantik, atau udah rambut inilah, agamanya berbeda, mungkin agama Islam, agama Katolik, atau agama Buddha, Konghucu. Kita harus saling mengasihi walaupun berbeda keyakinan. Artinya kita jangan sampai merusak kasih itu hanya karena perbedaan, tapi kita selalu mengasihi satu sama lain. Fisik yang kurang sempurna, mungkin ada yang fisiknya kurang sempurna, ada yang orang yang lahir dengan keadaan yang kurang sempurna. Jangan kita menghina dia, kita harus belajar untuk menerima kekurangan orang itu, dan kita harus mengasihi dia. Atau mungkin ada orang-orang yang sakit, yang mungkin pasangan kita mungkin sakit atau teman kita sakit, kita jangan sampai merendahkan dia karena dia sakit. Itulah proses Tuhan dalam hidup. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain karena kekurangan fisik, tapi kita harus melihat hatinya. Kalau di hatinya mau berubah, hatinya penuh kasih, kita mengasihi. Walaupun dia juga keras dengan kita, atau mungkin dia tetap marah, kita tetap dendam, tetap kita balas dengan kasih. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Nah itulah, kita harus belajar untuk melakukan kebaikan, belajar untuk melakukan kebenaran, tiap hari melakukan kebenaran, tiap hari. Seperti itu. Mungkin kita apa yang kita mungkin merasa kita kurang dalam hal ini, mungkin kita perlu belajar untuk mengampuni atau mengasihi gitu. Seperti itu lawan kita, karena kalau kita ikut daging kita, maka iblis akan menang teman-teman. Iblis akan mendakwa kita karena dosa. Iblis itu sangat lihai teman-teman. Dia akan mengintimidasi kita, dia akan menghakimi kita. Artinya dia akan mendakwa kita kalau kita lakukan dosa. Dia selalu membuat kita merasa tidak layak. Itulah pekerjaan iblis, dia membuat kita menjauh dari Tuhan karena dosa. Makanya kalau kita melakukan dosa, artinya kita membuka celah buat iblis untuk mendakwa kita siang dan malam. Artinya itulah, makanya Yesus datang untuk menebus kita dosa, supaya kita percaya di dalam Dia ada keampunan, ada kehidupan kekal. Artinya kita
Ketika kita berdosa, kita kembali kepada Yesus. Artinya jangan sengaja kita berdosa, jangan kita mencobai Tuhan dengan melakukan dosa. Karena kita berkata bahwa karena kasih karunia lah kita dengan seenak-enaknya berbuat dosa. Tidak, teman-teman. Kasih karunia itu diberikan dengan darah Yesus yang mahal. Artinya jangan sampai kasih karunia itu kita perlakukan dengan sengaja, atau kita bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan, supaya kita bisa menerima Tuhan dengan hati yang tulus. Katanya kita tidak sengaja jatuh dalam dosa, kita kembali ke Dia, tapi jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan dengan sengaja berdosa, atau kita tidak mau kembali kepada Tuhan. Seperti itu, kembalilah pada Tuhan dengan hati yang rendah hati. Kita tidak boleh menduakan Tuhan, itu juga rendah hati. Kita tidak boleh menduakan Tuhan, artinya kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus dahulukan berdoa dulu, membaca firman Tuhan dalam hidup kita, memuji menyembah Tuhan. Itu harus menjadi utama, harus menjadi kesukaan kita, itu harus menjadi kegairahan kita dalam hidup ini. Kita harus mengutamakan Tuhan, menjadi prioritas utama dalam hidup kita, karena Dialah nafas hidup kita. Dia memberikan kita hidup, Dia memberikan kita tangan dan kaki untuk melakukan pekerjaan, Dia memberikan kita umur panjang, Dia memberikan kita kesempatan untuk bertobat, Dia memberikan kita banyak hal. Artinya kita harus jangan menduakan Tuhan. Dia harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita, dalam segala aspek kita. Artinya supaya Tuhan benar-benar menolong kita. Artinya Tuhan supaya Tuhan tidak murka, karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, teman-teman. Dia Allah pengasih tapi cemburu. Artinya Dia tidak mau dipermainkan oleh manusia. Kita mungkin satu kali dua kali Tuhan masih sabar, tapi kalau setiap berkali-kali pasti Tuhan juga marah lah kalau kita tidak mau bertobat seperti itu. Jadi Tuhan memang menciptakan kita seperti ini manusia, tapi Tuhan juga tidak menciptakan kita dengan sengaja, tapi karena Dia kasih. Dia menciptakan kita serupa dengan Dia, tapi karena kesalahan manusia, dosa, sehingga kita harus menanggung penderitaan akibat dosa itu. Sampai sekarang kita harus menanggung penderitaan itu. Walaupun Yesus sudah tebus kita di kayu salib, tapi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Tapi kematian Yesus itu adalah tanda, jaminan. Artinya kalau kita percaya dan hidup baginya, kita akan hidup. Walaupun kita mungkin akan jatuh, tapi kita akan terus diselamatkan. Seperti yang penting jangan tinggalkan Dia. Berarti itulah Dia jaminan. Tapi kalau agama yang lain atau percayaan lain, tidak ada jaminan gitu. Lakukan dosa pasti masuk neraka. Tapi kita lakukan dosa bukan karena sengaja atau sengaja berbuat dosa, tapi karena kita memang daging lemak, tapi kita mau bangkit, mau kembali, kita mau kembali sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menerima kita kembali. Jadi Tuhan, itulah kasih karunia yang melimpah bagi kita. Itu makanya kita jangan sia-siakan kasih karunia itu. Nah, di Ulangan 5, mari kita bahas di sini. Inilah tentang kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama. Artinya kita belajar rendah hati dari firman Tuhan. Jangan ada di sini Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdagangkan padamu, supaya kamu mempelajari dan melakukannya dengan setia. Kita harus melakukan dengan setia. Artinya ini juga peraturan hukum Taurat ini juga untuk kita, yang bagi kita yang mengasihi Tuhan juga, itu kita harus terima peraturan ini baik buat kita supaya kita tahu akan dosa. Dulu memang sebelum Musa ada, memang hukum Taurat itu belum ada, tapi ketika Musa itu datang, yang nanti saya bahas juga tentang hukum Taurat teman-teman di lain kesempatan, tapi saya tambah sedikit di sini supaya bisa menjadi gambaran buat teman-teman bahwa hukum Taurat itu ada karena teman tunda dulu hujan. Oke, lanjut lagi teman-teman, sudah ada iklan tadi. Nah, peraturan hukum Taurat ini ada karena permintaan permintaan dari umat Israel ya. Ketika Tuhan memberikan peraturan ini, di mana mereka bilang, kami siap melakukan apa saja, apapun yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika mereka begitu, artinya mereka merasa mereka hebat.
sehingga mereka berkata apapun yang diperintahkan Tuhan, mereka bilang begitu. Kalau teman-teman baca di Keluaran baik-baik, kalau nggak salah di pasal 1 atau 2 ya, di situ sebelum pasal sebelum ini ya, pasal berapa ini kalau nggak salah, ulangan 5 ya, sebelum ulangan 5 atau sebelum Keluaran, yang di Keluaran kan juga ada tulis peraturan ini. Keluaran 20 sebelum Keluaran itu ada satu ayat di situ berkata bahwa mereka lah yang meminta peraturan itu. Artinya mereka yang bilang, berkata bahwa kami siap melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Artinya mereka merasa mereka hebat, bisa melakukan firman Tuhan, taat dengan sempurna. Artinya mereka sudah mulai sombong. Artinya Tuhan menguji mereka dengan membuat peraturan-peraturan seperti itu, supaya melihat mereka apakah mereka mampu. Ternyata mereka tidak mampu. Nah, itulah, dengan ada peraturan ini artinya menunjukkan manusia itu tidak mampu mentaati hukum-hukum Taurat. Kita sampai saat ini tidak satupun orang yang bisa mampu mentaati 10 hukum Taurat dengan setia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi baik ini apa, hanya Tuhan Yesus saja ya. Tuhan Yesus anak Allah. Begitu. Jadi hukum Taurat ada teman-teman untuk menerangkan dosa, itu ada. Bukan berarti manusia bisa mampu mentaati hukum Taurat, itu tidak bisa. Hukum Taurat itu terlalu ketat teman-teman. Tubuh kita ini daging teman-teman. Tuhan tahu, makanya Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk membuat manusia itu tahu bahwa mereka tidak bisa taat hukum Taurat. Makanya mereka butuh juru selamat, butuh Tuhan yang menyempurnakan mereka seperti itu. Artinya manusia itu tidak mampu mentaati hukum Taurat dengan sempurna. Artinya hanya Yesus saja yang mampu taat sampai mati di kayu salib. Dia menggantikan kita yang menggenapi hukum Taurat itu. Kata Yesus bilang sudah genap, sudah selesai. Artinya Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu. Hanya Dia yang mampu. Kita manusia ini tidak bisa. Dia adalah Adam yang terakhir yang menggantikan Adam yang gagal itu. Yesuslah yang menggantikan itu. Sehingga Dia yang menjadi yang sulung di antara saudara-saudara dan saudara. Makanya kita bersyukurlah Tuhan Yesus, Dia yang menggantikan itu. Kita yang tidak mampu mentaati, itu kesalahan dari bangsa Israel yang katanya mereka mampu mentaati hukum Taurat. Ternyata mereka tidak mampu. Nah, hukum Taurat itu muncul karena kesombongan. Menurut saya karena kesombongan umat Israel. Dan mereka merasa bisa mentaati firman Tuhan sehingga Tuhan memberikan hukum itu. Dan hukum itu juga Tuhan berikan supaya Tuhan memberikan aturan itu supaya manusia itu tahu bahwa Tuhan itu kudus. Jadi dosa halal ini tidak boleh kita lakukan. Seperti di sini katakan, akulah Tuhan Allahmu, ayat 6, yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat memudahkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bayangkan, kita mungkin sudah mendoakan Tuhan berkali-kali, mungkin kita sering mendoakan Tuhan, kita lupa Tuhan, kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita daripada Tuhan. Itu sama saja kita sudah membuat pekerjaan kita menjadi berhala, sehingga kita lupa. Dan kita sudah gagal nih teman-teman. Saat ini kita sudah gagal. Yang kedua lagi, jangan menyembah patung. Ya mungkin patung apa yang mungkin kita salah pergi ke dukun kah, kita mungkin pernah lakukan itu kah. Kita sudah gagal di situ. Terus juga jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mungkin kita sudah sering sembarang menyebut Tuhan dengan sembarang nama Tuhan yang sembarang. Kita mungkin salah ucap, mungkin kalau kita teledor, atau mungkin kita lagi istilah orang yang kaget-kaget gitulah, terpatah-patah gitu, seperti itulah, kaget-kaget gitu, tiba-tiba mengecap nama Tuhan dengan sembarang. Artinya kita juga sudah gagal gitu. Seperti itu. Kuduskanlah hari Sabat. Kita juga sudah jarang ke gereja, atau mungkin jarang bersekutu dengan teman-teman seiman. Begitu. Artinya kita sibuk dengan pekerjaan kita. Hari Minggu juga kita kerja banding pulang. Kita lupa untuk istirahat. Artinya kita lupa untuk mengucap syukur. Kita malah sibuk dengan cari uang. Maka hari Minggu juga orang ada yang buka toko 24 jam, tidak istirahat. Itulah salah satu
kita sudah gagal hukum Taurat itu. Apalagi satu, hormat ayah dan ibu. Kadang juga kita kata-kata dengan orang tua juga kadang kita suka melawan orang tua, itu juga kita nggak hormati orang tua, sudah gagal kita. Terus jangan membunuh. Tuhan bilang kalau kita sudah membenci saudara kita itu sudah termasuk membunuh. Kita sudah gagal. Berzina lah ya. Di pikiran kita mungkin sudah banyak hal-hal tayangan cabul yang kita lihat. Terus berzina. Apalagi mencuri. Kita sudah sering mencuri. Mungkin uang orang tua kita di saku celana orang tua kita curi, atau uang teman, atau barang-barang teman di sekolah mungkin kita curi, atau apalah hal-hal kecil yang kita curi. Kita juga berdosa. Kita sudah gagal, teman-teman. Terus apa? Mengucapkan saksi dusta. Kita mungkin sudah sering berbohong. Katanya sakit, ternyata bermain, nggak pergi sekolah atau apa. Sudah sama, teman-teman. Artinya kita sudah gagal. Kita sudah gagal di situ, teman-teman. Artinya terus jangan ini istri. Kadang kita juga ingin istri orang lain. Kadang kita juga ingin pasang orang lain. Artinya dalam hati kita sudah mengingini. Artinya kita sudah juga gagal. Nah itulah, semua kita sudah gagal. Tapi artinya apa? Hukum Taurat itu ada, teman-teman, supaya kita menyadari itu dosa, supaya kita bergantung sama Tuhan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Kita butuh Tuhan yang memuat kita lepas dari keinginan daging itu, karena tubuh kita ini fana sehingga gampang jatuh dalam dosa. Artinya kita harus butuh Tuhan. Begitu. Makanya bangsa Israel itu sok hebat untuk taat firman Tuhan, padahal mereka gagal. Artinya hukum Taurat itu ada. Pertama tadi saya bilang apa? Karena bangsa Israel itu sok hebat gitu, sok bisa taat firman, padahal mereka gagal. Terus alasan kedua, karena Tuhan ingin menyadarkan manusia supaya mereka tahu itu dosa. Tidak boleh ada lain di hadapan hadirat Tuhan. Tidak boleh ada yang lain, hanya Tuhan saja yang pertama. Seperti itu. Jadi dan lain-lain dan tadi aturan itu. Jadi itulah beberapa alasan yang Tuhan berikan mengapa ada hukum Taurat itu. Nanti saya bahas nanti di kemudian hari tentang hukum Taurat juga. Jadi teman-teman komen aja, mungkin saya banyak janji akan bawa renungan. Teman-teman komen saja di bawah supaya nanti saya bisa ingat renungan apa yang belum saya sampaikan, atau mungkin yang pernah saya janji saya belum bawakan. Teman-teman bisa sharing di sini di komentar. Nah di sini Markus 12 ayat 30 sampai 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Artinya kita. Terus hukum kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang melibatkan. Jadi inti dari hukum Taurat itulah kasihlah Tuhan, kasihlah sesama manusia. Kasihlah sama manusia itu bukan berarti kasih sesama hanya kepada sesama agama, teman-teman. Tidak, sesama manusia. Jadi semua manusia kita harus kasihi. Tidak hanya yang seiman, kita semua begitu. Jadi jangan kita pilih-pilih begitu. Kalau memang Tuhan menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain yang imannya berbeda dengan kita, ya tetap mengasihi. Jangan sampai kita ada perbedaan di pikiran kita, membedakan orang lain. Kita anggap saja dia itu belum mengenal Tuhan. Artinya kita mengasihi dia, siapa tahu suatu saat dia bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita, tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita dengan bujuk rayu. Tidak perlu. Kalau Tuhan menjamah dia, pasti dia akan mengenal suara Tuhan. Artinya domba-dombaku mengenal suara, kata Tuhan Yesus. Kata bilang dialah gembala yang baik, tapi domba-domba akan mengenal suaranya. Artinya kalau kita mau paksa dia tidak akan bisa. Kalau Tuhan sudah menjamah dia, pasti dia akan datang untuk mengenal Tuhan. Jadi semua Tuhan yang mengatur semua. Jadi jiwa-jiwa datang itu semua memang atas izinnya Tuhan. Tuhan yang memanggil semua, tapi tergantung mereka mau respon panggilan Tuhan atau tidak. Artinya kita juga sudah memanggil mereka, tapi kalau mereka juga tidak mau meresponnya, itu juga kesalahan mereka. Gitu. Yang kita lakukan yang bisa kita lakukan dan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah Tuhan tidak mau kita seperti Lucifer atau iblis atau para antikris yang sombong, yang angkuh, sehingga Tuhan murkai dan buang dari kemuliaan. Jadi kita tidak boleh, Tuhan tidak mau kita sombong, artinya Tuhan mau kita rendah hati. Itu tujuannya supaya kita jangan sama seperti Lucifer atau iblis yang jatuh dari surga akibat dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan.
Artinya jangan seperti itu ya, kita jangan ikuti Lucifer, kita jangan ikuti antikris yang sombong gitu. Artinya tujuan rendah hati itu supaya kita tidak dimurkai Tuhan, atau tidak dimarahi Tuhan, atau tidak dibenci sama Tuhan karena kita sombong itulah dosa yang paling tinggi lah teman-teman. Dia punya derajat atau dosa dan juga dosa tentang mendukakan Roh Kudus, itu juga dosa yang tidak terampuni. Artinya dua dosa ini dosa yang sangat berat ya teman-teman, sombong dan mendukakan Roh Kudus. Nanti soal mendukakan Roh Kudus nanti saya akan bahas juga, teman-teman juga cari sendirilah di renungan-renungan teman-teman apa itu mendukakan Roh Kudus, teman-teman tahu. Kita jangan sakiti Roh Kudus, kan Roh Kudus selalu yang menolong kita, yang selalu menuntun kita dalam kebenaran. Seperti di dalam Injil Yohanes berkata, dia adalah penghibur, dia adalah penolong, dia adalah pengganti Yesus di bumi ini. Dialah sahabat kita yang mengasihi kita sama seperti Yesus mengasihi kita. Dialah pribadi Allah yang diutus Bapa melalui anak Yesus Kristus kepada kita. Seperti itu. Kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, memukul diri dan berkata, penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa rendahkan diri akan ditinggikan. Artinya kunci kita adalah jangan cari pujian manusia. Artinya kita harus merendahkan diri hati kita, merendahkan diri kita. Artinya kita tahu kita orang yang berdosa, kita sering melakukan dosa, tapi kita menyadari bahwa kita tidak bisa tempat Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan jika kita jangan seperti orang pemungut cukai ini, yang orang Farisi ini, yang orang Farisi ini harus itu berdiri dan berdoa hati-hati. Dia mengucap syukur kepada Allah karena dia tidak sama, dia merasa dia lebih baik daripada orang. Artinya kita jangan merasa kita lebih baik. Itu artinya saya juga kalau saya merasa lebih baik atau teman-teman merasa sombong rohani, teman-teman tegur saya. Nah, saya siap untuk ditegur teman-teman. Saya juga masih banyak kekurangan, saya sama juga seperti teman-teman. Artinya saya juga lagi belajar untuk hidup dalam kebenaran. Saya tidak merasa saya hebat. Saya bersyukur karena Tuhan mau merubah saya, itu saja. Saya bisa berubah, saya bisa menjadi lebih baik, itu hanya karena Tuhan, bukan karena hebat saya baca Alkitab, tidak. Karena Tuhan yang menarik saya, Tuhan yang membawa saya, Roh Kudus yang mendorong saya sehingga saya mau hidup benar. Memang ada dari saya sendiri yang mau mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh Tuhan. Itu memang berat, memang ujiannya berat. Artinya itulah pilihan namanya hidup gitu. Jadi tapi saya tidak merasa saya hebat, semua karena Tuhan. Kalau memang ada rasa yang saya rasa ada sombong, pasti Tuhan tegur saya, Tuhan nasihati saya, dan saya bersyukur. Saya siap untuk ditegur. Intinya kita rela, memiliki hati yang rela dibentuk. Jangan sampai kita sombong atau angkuh. Jadi ya kita saling mengampuni lah. Kalau ada yang salah kita saling tegur supaya kita benar-benar saling menjaga gitu. Seperti apalagi suami istri atau saling menjaga, saling menasihati. Jangan kita merendahkan suami karena dia kekurangan ini, jangan kita merendahkan istri dia punya kekurangan ini. Jadi kita saling melengkapi. Artinya dua menjadi satu daging. Artinya kita jangan, kalau suami istri tidak boleh menghina istrinya, istri jangan menghina suami, karena kalian sudah satu. Artinya sudah satu itu, jadi kekurangan istri adalah kekurangan suami kekurangan istri. Jadi jangan merasa istri sendiri sepenanggungan gitu. Jadi sama-sama gitu, sama-sama rasakan. Tidak boleh suami istri itu, suami sakit istri cuek, atau istri sakit cuma cuek. Jadi jangan, sama-sama merasakan, saling mengasihi. Itulah yang dia kehendaki Tuhan. Artinya
Kalau kita sudah berjanji setia sampai mati, artinya apapun yang terjadi kita harus saling mengasihi, gitu, saling mengampuni. Sekalipun itu berat, tapi kita harus bertanggung jawab dengan ucapan kita, berkomitmen dengan pilihan kita supaya Tuhan berkenan akan hidup kita, bahkan tidak hidup di dunia ini tapi hidup yang kekal, seperti itu. Jadi kita jangan sama seperti orang yang tadi merasa dia sudah melakukan ini, tapi kita belajar seperti orang yang tadi yang merasa dia berdosa, artinya dia tahu dia berdosa dan dia tidak sanggup menengadah mukanya ke langit, dia tahu. Sehingga Tuhan bilang orang inilah yang dibenarkan Allah dan yang lain tidak. Itu artinya banyak dipilih sedikit yang banyak dipanggil sedikit yang dipilih. Seperti itu. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita jangan menipu diri kita supaya kita orang yang paling benar. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi Tuhanlah yang menebus kita, Yesusnya menebus kita. Jadi kita jangan merasa kita benar, tapi kita dibenarkan karena darah Yesus. Artinya jangan kita merasa kita orang benar, kita dibenarkan karena darah Yesus. Seperti itu. Kita menjadi orang benar karena darah Yesus. Jadi jangan kita merasa sombong kalau kita sudah lebih baik, artinya kita tahu kita orang berdosa juga, tapi karena darah Yesus kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan, kembali pada Tuhan supaya kita selalu dicucikan dari segala kejahatan. Nah, Ulangan 8 ayat 1 sampai 20 ini tentang bangsa Israel dan Musa dan Allah ketika mereka di padang gurunnya. Saya baca sini, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah baik dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 10 tahun ini. Dan yang maksud ini di ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Artinya tujuannya Bapa, tujuannya Allah, Tuhan membawa mereka di padang gurun artinya untuk merendahkan hati mereka atau mencobai mereka apakah mereka berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Seperti itu, melihat mereka apakah mereka setia atau apakah mereka menggerut, apakah mereka menghujat Tuhan atau mereka meninggalkan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan bawa di padang gurun, artinya melatih mereka apakah benar-benar mereka setia dengan ucapan mereka, artinya mereka mau taat firman Tuhan dan tidak. Ternyata mereka tidak taat, mereka gagal dalam melakukan firman Tuhan. Artinya tujuan Tuhan membawa kita dalam cobaan atau tantangan supaya kita benar-benar taat sama Dia, supaya kita dilatih. Tuhan melihat kita apakah kita benar-benar orang yang mengasihi atau tidak. Nah, tujuan itu adalah supaya Tuhan merendahkan hati kita, supaya kita tunduk pada Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, kita tidak menggantung pada kekuatan kita sendiri, tapi bergantung pada Tuhan. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Inilah maksudnya supaya Tuhan tahu bahwa kita tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari ucapan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel yaitu untuk merendahkan hati mereka. Gitu. Ketika dibiarkan kita bangsa Israel lapar atau memberikan mana saja, artinya makannya itu saja, karena kita makan di rumah itu saja. Tuhan melatih kita agar kita mengucap syukur, apakah kita tetap mengasihi Tuhan, tidak gitu. Jangan sampai kita dilatih Tuhan kita menggerutu, kita mengeluhkan, kita berkata-kata sama Tuhan yang tidak baik. Itulah kesalahan, itu salah. Dan itu harus belajar merendahkan hati. Nah, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Ayat yang keempat. Ayat kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari
Dia selalu mengajari anaknya. Jadi Tuhan adalah Bapa yang selalu mengajar kita, dia sebagai Bapa mengajar kita sebagai seorang anak. Gitu. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau, dan yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Artinya kita harus sabar untuk dibentuk Tuhan, kita harus sabar untuk dilatih Tuhan dalam tantangan supaya nanti kita bisa menikmati berkat yang sesungguhnya, artinya hidup yang damai, hidup yang sukacita, dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Di sini ayat yang ke-10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik dan yang diberikan kepadamu itu. Ayat yang ke-11 ini teman-teman perhatikan ya, ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila kelembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Ayat yang 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Artinya kita jangan sampai lupa Tuhan ketika Tuhan sudah berkati kita banyak. Artinya kita harus sadari bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita lupa. Dan yang memimpin engkau, ayat yang ke-15, yang memimpin engkau melalui padang gurun besar dan dayat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanah yang bersang dan tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung yang untuk gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang supaya direndahkan hatimu. Dan cobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hati, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini ayat yang ke-17, teman-teman perhatikan. Maka janganlah kau katakan, Tuhan berkata kepada orang Israel, kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan bilang jangan kau menganggap bahwa semua yang kau peroleh kekayaan bisa makan yang berlimpah karena kekuatannya saya. Tapi Tuhan bilang, tapi kekuatanku. Tuhan bilang jangan anggap itu kekuatan manusia atau kekuatan kamu, hai orang sesat, tapi itulah dari Tuhan yang memberikan semuanya. Artinya kita jangan merasa kekuatan kita yang bisa mendapatkan itu semua, karena Tuhan yang memberikan semua. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ingat, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikratkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan peringatkan kepadamu hari ini bahwa kau pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kau pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi kesimpulan dari semua ini artinya Tuhan melatih kita, menguji kita. Kalau kita ketika Tuhan sudah menguji kita dan kita suatu saat berhasil dan kita mendapat berkat yang melimpah, artinya jangan sampai kita lupakan Tuhan dan jangan kita merasa bahwa semua yang kita peroleh dari kekuatan kita, kehebatan kita. Kita harus mengucap syukur bahwa semua dari Tuhan, dan kita harus menjadi orang yang berbagi dengan orang lain. Apa yang kita punya kita berbagi, supaya apa yang kita punya ini menjadi berkat, dan itu bukan dari kita, cuma dari Tuhan yang berikan, seperti itu. Tapi yang sampai kita melupakan Tuhan, kita menyembah kepada Allah lain, maka Tuhan bilang kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa. Makanya Tuhan membinasakan bangsa-bangsa lain itu karena mereka menyembah Allah lain. Mereka menyembah Allah lain, mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka tidak mencari Tuhan yang benar, tapi mereka menyembah Allah lain, sehingga Tuhan membinasakan mereka. Jadi Tuhan itu tegas, teman-teman. Bukan Tuhan tidak mengasihi manusia, Tuhan yang menciptakan manusia. Dia yang berhak atas semuanya, dia yang berdaulat atas semuanya. Jadi terserah Tuhan, dia membuat peraturan. Artinya kalau kita tidak taat, ya kita pasti akan mendapat akibat. Dan Tuhan mengasihi kita, artinya Tuhan juga tahu kita juga daging, Tuhan mengerti. Artinya kita juga harus bersandar kepada Tuhan.
Jangan kita sombong, teman-teman, harus rendah hati. Ulangan 8 sudah. 2 Samuel 22 ayat 28. Bangsa yang ditindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Teman-teman, maaf kalau ini agak kurang jelas soal karena hujan, teman-teman, mohon dimaklumi. Orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Jadi bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati. Jadi Tuhan selalu melawan orang-orang yang sombong. Tuhan paling benci orang yang sombong, teman-teman. Artinya Tuhan akan merendahkan orang yang sombong supaya orang itu belajar untuk menghormati Tuhan, atau orang itu takut akan Tuhan, seperti itu. Mazmur 25 ini ayat-ayat yang mungkin teman-teman bisa baca, tinggal teman-teman pause aja baca-baca ayat-ayat ini supaya teman-teman bisa mengerti firman Tuhan. Ini banyak ayat ini tentang di Mazmur, banyak tentang rendah hati, yang tinggi hati, rendah hati, itu banyak. Ini ada ayat-ayatnya, teman-teman baca, banyak nih. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, Yesaya ini juga ada. Sefanya, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan Tuhan. Di antara kau biarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jadi orang yang rendah hati yang Tuhan sukai. Tuhan sangat suka orang yang rendah hati, orang yang menyadari dirinya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Begitu. Apapun yang dia miliki semua dari Tuhan, kembali untuk Tuhan. Nah, inilah kita bisa belajar dari bagaimana kita bisa berendah hati. Kita harus belajar dari firman Tuhan, kita harus belajar dari Yesus. Kita harus berdoa pada Tuhan Yesus memberikan kita hati yang rendah hati. Kita harus dekat dengannya seperti Matius 11:9. Pikulah kuk yang kau pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya kita pikul salib, pikul kuk yang dari Tuhan Yesus supaya kita belajar untuk rendah hati. Dan kita belajar rendah hati itu dari Tuhan Yesus sendiri. Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus sehingga kita bisa belajar rendah hati dari Tuhan sendiri. Karena Yesus bilang, kan aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita belajar rendah hati itu dari Tuhan sendiri. Kita dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hati yang penuh kasih, yang penuh rendah hati dengan buah-buah roh. Seperti itu, luar biasa. Ini ada ayat-ayatnya lagi tentang rendah hati. Banyak ini, teman-teman. Tinggal pause aja, teman-teman baca. 1 Petrus 3:8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahlah dirimu terhadap orang terhadap lain. Sebab Allah memantang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, teman-teman. Tuhan mengasihi umat manusia yang rendah hati. Siapapun agamanya, apapun Tuhan mengasihi rendah hati. Tapi keselamatan itu dari Yesus. Jadi memang apapun agama dia, kalau dia rendah hati ya Tuhan akan berkati. Tapi soal keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jadi sekalipun dia orang rendah hati tapi tanpa Yesus, dia diberkati, tapi dia harus datang pada Yesus supaya dia memperoleh, tidak hanya di bumi sini aja, tapi dia memperoleh kehidupan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang diutus Bapa kepada dunia ini. Tuhan Yesus tidak datang untuk orang Kristen, tapi untuk manusia. Nah, barang saya percaya disebut pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus adalah Kristen. Nah, orang yang merasa ada orang yang bilang Yesus datang bukan untuk orang Kristen tapi semua agama. Tidak, teman-teman. Tuhan Yesus datang buat semua manusia. Nah, tapi untuk menjadi pengikut Yesus memang kan harus Kristen. Ya, Kristus adalah pengikut Kristus. Jadi kalau orang bilang dia mengikut Kristus, dia bukan Kristen, artinya dia munafik, teman-teman. Jadi harus Kristen. Kalau orang mengikut Yesus ya orang Kristen, dia Kristen, Christianity, Kristen gitu. Jadi orang yang beragama lain bilang KTP Islam tapi percaya Yesus. Percaya Yesus sebagai apa? Kalau Yesus hanya sebagai nabi saja, tidak bisa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus komplit. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak Allah, Tuhan yang Bapa yang mengutus dia sebagai Juru Selamat bagi manusia. Jadi kalau orang hanya bilang
hidup kasih saja tanpa Yesus ya tidak bisa. Mungkin dia merasa dia hebat, dia bisa mengasihi orang, tidak bisa teman-teman. Kasih itu datang dari Tuhan. Jadi kalau orang rendah hati itu memang dia dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan yang mana gitu. Yesus, harus Yesus. Mungkin dia rendah hati karena rasa takut dia akan Tuhan, artinya rasa takut dihukum atau takut, bukan. Rendah hati itu memang anugerah yang Tuhan berikan. Bukan, rendah hati itu bukan kita buat-buat teman-teman. Rendah hati itu bukan 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 kita punya kita. Tapi Tuhan yang memberikan hati kita yang rendah. Tuhan yang mengalirkan kasih. Jadi kita memiliki kerendahan hati itu semua dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus lah yang berikan kita. Dengan bawa roh termasuk rendah hati, termasuk bawa roh ya teman-teman. Kerendahan hati, kesabaran, kemudian itu rendah hati, kerendahan hati. Ya itulah, rendah hati itu datangnya dari Roh Kudus, dari dalam hati kita, dari Tuhan sendiri yang berikan, bukan usaha kita, bukan kehebatan kita bisa membuat kita bisa rendah hati, semua kasih karunia Tuhan. Makanya kuncinya rendah hati itu satu, datang kepada Tuhan Yesus, itu saja. Kita bisa melakukan kebaikan bukan karena kekuatan kita. Sekalipun kita punya uang banyak, kita bisa berbagi banyak orang lain, tapi kalau bukan dari Tuhan kasih itu hanya sekadar kita cari muka supaya kita dipuji orang lain, supaya orang bilang, supaya dapat pahala. Tidak teman-teman, kita melawan kebaikan, kebenaran itu karena kasih Tuhan yang berikan dalam hati kita, bukan supaya kita dapat lagi. Kita sudah dapat keselamatan itu, tapi kita melawan kebenaran itu bukan supaya kita dipuji supaya cari muka dengan Tuhan, bukan. Tapi itu datang dari hati kita yang Tuhan berikan, hati yang baru, manusia yang baru. Saya bilang hati yang baru yang selalu dibarui, itu pemberian dari Tuhan yang buat kita mampu mengasihi orang lain, kita mampu punya hati yang penuh belas kasih. Itu datangnya dari Tuhan, karena Allah itu adalah kasih. Dan kita hidup dalam kasih itu karena Allah, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi orang, kita mampu untuk rendah hati. Itu semua dari Tuhan. Makanya itu belajar rendah hati, artinya kita belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, kita utamakan Tuhan dalam segala hal. Artinya kita mengutamakan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan pasti akan melakukan yang benar. Seperti kita mungkin melakukan hal yang salah. Pasti kalau kita melakukan hal yang najis, salah, pasti itu kan mungkin hati kita yang bermasalah, kita lebih cenderung cari hal-hal duniawi, sehingga kita menghasilkan buah yang kurang bagus, artinya sehingga menjadi batu sandungan buat orang lain begitu. Jadi semua berasal dari Tuhan. Kasih karunia boroh itu kasih karunia dari Tuhan semua. Makanya kalau kita bisa rendah hati, itu karena Tuhan lah yang memberikan, karena kita mau untuk belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dia adalah sumber kasih, itu dia, Allah adalah kasih, itulah sumber semuanya. Sudah tadi saya bilang memang kita bisa lihat, kita belajar dari Yesus, dekat dengan Yesus setiap saat dalam saat teduh, pikul belajar melakukan perintah Tuhan. Kita harus belajar supaya kita tahu, kita praktek gitu. Kalau kita tidak praktek, kita tidak tahu bagaimana itu rendah hati. Harus kita praktekkan. Semua yang kita miliki punya Tuhan. Kita harus hidup ini hanya sementara saja, tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak boleh sesuai dengan yang saya punya. Tidak boleh sesuai dengan yang saya punya, foya-foya. Maksud saya tulis ya. Tidak boleh kita foya-foya dengan apa yang Tuhan berikan. Kita harus menjaga kelola harta ya Tuhan percayakan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Belajar dari Yesus ya, sudah memberi nyawa kita untuk rela menderita. Ya, itu kita juga harus belajar untuk merelakan waktu kita nyawa kita, bahkan nyawa kita, untuk kita bisa menyelamatkan orang masuk surga. Artinya kita beritakan Injil walaupun kita masuk di tengah-tengah yang penuh serigala, artinya orang-orang yang membenci Yesus. Kita datang untuk menyelamatkan satu orang saja, harus kita berkorbankan jiwa kita untuk satu orang selamatnya. Itulah mengorbankan nyawa, artinya kita rela mati. Artinya rela mati bukan sengaja mati ya, tapi benar-benar kita rela untuk menyelamat satu nyawa, satu jiwa untuk masuk surga. Seperti itu. Kita jangan sampai kalau Tuhan menggerakkan, kita harus dorong, kita harus berkorban, pasti ada pertolongan Tuhan. Saat kita malang, artinya semua dari dorongan Tuhan. Kita harus bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun memang resikonya berat, tapi kalau Tuhan suruh ya kita belajar untuk taat, dan kita percaya walaupun sekalipun masuk dalam gua singa pun, seperti Daniel itu,
eh, dia tidak diterkam oleh singa, artinya Tuhan menjaga dia. Jadi kita selalu kita masuk dalam lembah kekelaman sekalipun, kalau kita ada Tuhan, kita pasti dipelihara seperti itu. Nah, sekian dari saya teman-teman, mungkin yang ini saya bisa sampaikan, kiranya teman-teman dapat diberkati tentang rendah hati. Semoga teman-teman sadar, peka, kalau kita sudah mulai sombong, kita mulai kembali kepada Tuhan, supaya kita jangan sampai mirip seperti Lucifer atau ikut seperti iblis, dan kita dimurkai Tuhan atau kita ditinggalkan Tuhan karena kesombongan kita. Kita harus belajar dekat dengan Tuhan sekali. Jangan gengsi, jangan cari apalah dunia ini, sudahlah. Kita fokus saja untuk menyenangkan Tuhan. Kita hidup dengan baik dan benar. Pokoknya fokus kita menyenangkan Tuhan, ya sudah cukup itu saja. Kalau kita merasa yang kita lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya sudah, kita tinggalkan, belajar untuk lepaskan. Kalau kita tahu itu salah, jangan kita teruskan. Artinya kita belajar melepaskan, setiap hari kita belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang salah seperti itu, teman-teman. Sekian dari saya, kiranya teman-teman bisa menangkapnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.